Sharing sebentar. Oke. Apa itu impedansi? Apa itu impedansi? Ada yang sudah baca? Nabila, ada? Wildan? Ada, Bu. Apa itu impedansi? Simbolnya apa deh? Simbolnya dulu. Impedansi simbolnya apa? Sudah pada mengerjakan? Simbolnya Z ya, Bu? Ya, Z. Kalau admitansi simbolnya apa? Admitansi simbolnya apa? simbolnya iya ya, Bu. Simbolnya Iya. Y. Oke, sekarang saya tanya lagi. Apa itu definisi dari impedansi Z? Definisinya apa? Farel, Ya, Bu. apa itu impedansi? Impedansi. Udah ngerjain belum sih ini? Kan dari tadi, dari setengah Udah, Bu, 8 loh. udah. Iya, Udah. masa nggak nyantol apa-apa dari apa yang dikerjain tadi? Apa sih definisi dari impedansi? Impedansi itu tentang ukuran itu ya, penolakan terhadap arus bolak-balik AC. Ya, impedansi Z adalah ukuran penolakan atau yang kita biasa kenal sebagai resistansi ya. Resistansi terhadap arus bolak-balik dalam satuannya apa? Widi? Ohm. Oke, terima kasih. Ohm. Satuannya ohm ya. Oke, pada saat dia hanya ada beban resistif R, maka Z sama dengan R pada saat dia hanya punya beban resistif. Nah, kita langsung masuk ke cerita perhitungan ya. Maksudnya kita kan menghitung dalam domain frekuensi. Jadi dalam domain frekuensi dalam domain frekuensi atau fasor ya, kita sudah kemarin mendapatkan misalnya induktif tegangannya sama dengan J omega dikali L dikali I. Silakan cek catatan minggu lalu. Lalu kapasitif itu tegangannya I sama dengan V sama dengan arus dibagi J omega C. Nah, itu kan semua sudah dalam domain frekuensi. Nah, sekarang kita mau menuliskan impedansi untuk resistif, induktif, dan kapasitif dalam domain frekuensi. Tapi sebelum masuk ke situ, asal mula dari impedansi Z itu adalah sama ya. Dia pakai hukum apa? Hukum apa, Jahterawan? Jahterawan ada? Farhan Hanif? Ada, Bu, ada, Bu. Ada. Dia pakai hukum apa yang dipakai di sini? Hukum Kirchhoff, Bu. Hukum Kirchhoff itu apa? Pokoknya. Ntar, Ada yang bisa bantu? Yang sudah menemukan pakai hukum apa ini? Hukum Ohm. Oke, ini pakai hukum Ohm ya.
Hukum Kirchhoff itu ceritanya bukan di sini. Hukum Ohm itu sama dengan apa tadi? V sama dengan I dikali R. Namun pada kasus dia mau minta izin, oke, yang vaksin silakan. Namun pada kasus dia diberi tadi nih, konteksnya kan dia harus bolak-balik, ya. Ukuran penolakannya kan resistansi itu kan tadi ukuran penolakan ya dalam satuan ohm. Nah, pada kondisi dia ini kondisinya DC ya. Pada kondisinya AC maka V-nya adalah I dikali Z. Di mana Z jika bebannya hanya resistif tetap I dikali R gitu ya. Cuma kalau bebannya ada induktifnya L kemarin ada kapasitifnya, saya review simbol-simbolnya yang minggu lalu ya, kita kan sudah belajar ini ada induktifnya, ada kapasitifnya, otomatis dia punya apa di sini? Ukuran penolakannya induktif, Anggi Zevanya, masih ingat nggak minggu lalu? Ya, Bu. Ukuran penolakannya induktif apa? Resistansinya beban induktif apa? Henry, Bu. Henry itu satuannya, ini satuannya Henry. C itu satuannya Farad gitu ya. Tapi hubungannya dengan resistansinya apa? Resistansinya beban induktif. XL. Oke, XL ya. Atau kita kenal sebagai reaktansi induktif. Kalau yang kapasitif apa ukuran penolakannya? Andi Trikusuma. Hadir, Bu. Ya, XC, Bu. XC ya. Ini reaktansi yang masih belum nyambung-nyambung, yang masih bingung-bingung, silakan diperhatikan. Mungkin ini membosankan bagi yang memperhatikan minggu lalu ya, sudah ingat. Ini saya review sedikit. Nah, karena dia sama ya, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif merupakan ukuran penolakan juga dari penggunaan beban induktif dan kapasitif, maka satuannya apa di sini, Alvin? Alvin? Satuannya apa? Halo Alvin. Dimas deh, Dimas. Apa kabar Dimas? Satuannya apa Dimas? Satuannya Ohm bukan, Bu? Ya, satuannya Ohm. Jangan ragu dong, simbolnya begini. Jadi semua ukuran penolakan atau resistansi, baik untuk beban R ya, kalau kita pakai R, dia bebannya R, satuannya tetap sama. Kalau pakai induktif, XL, pakai kapasitif, XC, satuannya tetap Ohm. Nah, kalau kita lihat kemarin, kita menghitung tadi ya dalam domain frekuensi. Oke, silahkan yang mau ke toilet. Kita dalam domain frekuensi. Jika di sini saya buat tabel, bisa nggak ya? Buatnya. Ini. Ini jenis bebannya. Saya nggak minta kalian menghafal rumus ya, kita hanya membandingkan. Ini nilai tegangan ya, tegangan. Karena kita sudah menghitung, kita ngomongnya dalam domain frekuensi. Oke. Lalu ini impedansinya. Pindah dia. Kita punya beban R ya, resistif. Tegangannya apa? Rumus tegangan beban R. Kalau bebannya hanya R. Eka Sujayatma. Bu. Hah? Apa Bu yang ditanyain? Yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Fokusnya dari tadi. Ya Bu, maaf. Apa rumus tegangan beban resistif? V sama dengan I dikali R.
Oke, berarti kalau dalam konteks impedansi Z, Z-nya adalah Z-nya sama dengan R, Bu. iya, Oh, Z-nya Z-nya sama sama. iya, Z sama dengan R, tapi dari rumus sebelah kiri tadi maka Oh, Z-nya adalah V dibagi I. I. Nah, dalam hal ini nih saya mau buktikan juga. Kan V adalah I kali R ya. I kali R dibagi I. Boleh dicoret kan? Ini loh, kenapa Z sama dengan R. Dapat ya? Ya enggak? Nyambung nggak nih maksud saya? Ayu? Ayu menyimak nggak? Menyimak, Bu. Z adalah V dibagi I, di mana V adalah, kita lihat di kiri, I kali R ya. I kali R dibagi I, jadi R kan? Karena I-nya bisa dicoret. Oke, sekarang saya lanjut ke beban induktif L. Coba cek catatan minggu lalu, Bagas. Yang lain juga boleh bantu. Apa sih rumus L untuk tegangannya? Apa rumus tegangan untuk beban induktif yang minggu lalu? Bagas ada kan? Ada nggak nih Bagas? Ada, Bu. Ya, apa yang dicatat dari rumus tegangan minggu lalu? Nah, sebelah kanan sudah dalam koordinat fasor. Yang kita lakukan turunan. Kalau turunan berarti dia ada J omega. Apa Bagas? Ayo dicek. Ada yang bisa bantu nggak? J omega L I, Bu. Ya, J omega Li ya. Nah, di sini berarti kalau saya bikin Z-nya, Z-nya adalah sama ya, hukum Ohm yang kita pakai. Hukum Ohm dulu, Z sama dengan V per I ya, hukum Ohm yang tadi kita bahas di halaman sebelumnya. Maka ini V dibagi I. Nah, V-nya apa? J omega L I dibagi I. Jadi Z-nya adalah apa? Z-nya apa, Bagas? Bagas. Bu. Jadi Z-nya apa? Lihat ke depan aja nih, kan ini I-nya dicoret. Jadi Z-nya sama dengan apa? Z-nya sama dengan L, Bu. J omega L. Omega Kesamaan L. Itu dia kenapa saat kalian ditanya apa itu XL, XL adalah omega L. Asalnya dari sini nih yang di atas. Pertama Z, Z kita pakai hukum Ohm adalah V dibagi I. Kemudian kita masukkan persamaan tegangan di sebelah kiri ya, persamaan tegangannya J omega Li kan, dibagi I, berarti arusnya boleh dicoret, jadi Z-nya adalah J omega L. Makanya dalam hal ini ya, impedansi saat dia hanya beban induktif kan XL, maka kita bikin omega L, tetap ada J-nya ya kalau dia di bentuk rektangular, dia ada J-nya saat kita pakai induktif. Kalau dia dibentuk polar yang minggu kemarin masih ingat kita tambahkan sudut 90 derajat. Inilah asal cerita kenapa tadi yang saya bilang XL sama dengan omega L ini ceritanya seperti ini. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Oke, saya lanjut. Ya, C. Yang C. Raihan Izra Fikriansyah. Minggu lalu rumus tegangannya apa? Saat sudah diubah jadi fasor yang kita lakukan integral. I per J omega C, Bu. I per J omega C. Sama, kita mulai dengan hukum Ohm. V sama dengan I kali R atau I kali Z. Artinya kalau kita ditanya Z-nya, Z-nya adalah V dibagi I. Nah, V di sini adalah apa? I dibagi J omega C. Lalu kita bagi lagi sama I. Ini ya. Atau kalau saya tulis, bentar, saya geser dulu. Saya tulis begini boleh ya. I dibagi J omega C dikali 1 per I. Boleh nggak begini?
Hikmah Ramadan, boleh nggak begini? Hikmah Ramadan ada minggu lalu nggak masuk ya kalau nggak salah, tanpa keterangan. Hikmah Ramadan, masa alfa lagi? Kalau minggu lalu kayaknya emang nggak isi learning. Revi? Revi ada? Hikmah Ramadan, Revi tidak ada. Razid ada? Ada, Bu. Oke, yang saya lakukan begini boleh ya dibalik. Sekarang jadi Z-nya apa? Ini kan bisa dicoret jadinya. Iya. Itu kan 1/J omega C per I ya, Bu ya? Hmm, Oh, yang di atas I. Seharusnya I-nya bukan di atas ya, Bu? I-nya ada di atas ini. Terus kan dibagi I lagi I yang ini. Mm-mm. Terus kan saya tukar, Oh. jadi bikin 1 per bisa kan? Ini kan per 1, jadi supaya kelihatannya gampang. Bisa kan Ya. begini? Nah, ini saya coret jadi apa? Jadi 1/J omega C. Oke. 1/J omega C. Saya lanjut tulis di sebelah sini ya. Inilah kenapa saat kalian tahu hafal rumus XC sama dengan 1 per omega C. Ini asal ceritanya. Jadi XC sama dengan 1 per J omega C, harus ada J-nya pada saat bentuk rektangular. Tapi kalau bentuk polar, dia ditambah sudut berapa? Hikmah Ramadan belum ada ya? Belum ada, Bu. Revi ada? Revi ada? Yang nggak ada saya remove aja dulu deh. Ini kenapa mic-nya error semua sih? Kok bisa rame-rame gitu mic-nya errornya banyak banget ya mic-nya error. Coba minimal kan bisa buka kamera gitu dada-dada kalau misalnya mic-nya error. Jawab di chat juga bisa kan kalau mic-nya error. Ya, ini ya cerita dari hafalan yang mungkin kalian sudah hafal di luar kepala bahwa XL sama dengan omega L, yaitu alurnya seperti itu. XL sama dengan omega L, XC sama dengan 1 per omega C. Tapi jangan lupa kita ada J ya di depan sini yang mungkin jarang ditulis dan ini pasti perhitungannya dalam bentuk rektangular. Kalau dalam bentuk polar, dia nilainya sudut 90 derajat. Kalau dalam bentuk polar untuk kapasitor, Raihan, Iza Fikriansyah ada? Ada, Bu. Kalau dalam bentuk polar, nilainya sudutnya positif atau negatif kalau untuk kapasitor? Kalau untuk kapasitor nilainya negatif, Bu. Ya, sudutnya min 90 derajat ya. Oke, itu tadi cerita dari impedansi Z. Oke. Saat kita harus mengubah dia jadi bentuk polar dan rektangular, kondisinya sama ya. Caranya sama. Namun, ada hal baku ya yang bukan baku sebenarnya bisa dibuktikan juga. Bahwa saat sebuah impedansi Z ditulis dalam domain frekuensi, dia tentu bisa kita tulis sebagai Z sama dengan harga mutlak dari nilai Z-nya sudut tetanya. Kan nilai sudut teta, tapi di sini kita pakai harga mutlak. Di mana harga mutlak itu kan kita dapatkan karena apa? Karena proses dari akar kan? R kuadrat plus X kuadrat. Kenapa seperti ini? Karena kan Z adalah R ditambah J XL min XC gitu ya. Nah, pada saat kita mau mengubah dia dari bentuk, ada J-nya ini bentuk apa nih namanya? Yang sebelah kanan.
Faris. Faris tadi lagi vaksin ya? Bukan. Tadi yang lagi vaksin siapa ya? Ya, Bu. Ya. Coba lihat ke kanan yang tulisan hitam, Z kan sama dengan R plus J XL min XC, itu yang kita ketahui ya. Kenapa XL min XC? Karena tadi kan dia 1 per omega C, J. Kalau dia naik ke atas kan jadi min J omega C. Makanya di sini jadi min XC, itu ceritanya. Nah, ini bentuk apa nih? Polar atau rektangular? Faris. Ini bentuk polar atau rektangular? Rektangular. Kayak rektangular karena ada J-nya. Nah, saat kita mau mengubah nilainya menjadi bentuk rektangular, menjadi bentuk polar, maka yang kita lakukan adalah kita ambil tentunya yang depan kan, R kuadrat ditambah X kuadrat. X-nya itu kan adalah gabungan XL min XC. Kenapa XL min XC ya tadi ya? Karena si XC J per 1 per J omega C dia naik ke atas kan bisa ya kalau bilangan J begini naik ke atas jadi minus gitu. Nah, jadi seperti ini dan pasti nilainya akan positif kan karena dia di akar. Untuk sudutnya, sudut tetanya ya sama saja seperti kita perhitungan biasa ya. Jadi tangan inverse posisi yang ada J-nya dibagi yang tidak ada J-nya, dalam hal ini X per R. Ini sama seperti yang kita lakukan biasa untuk mengubah angka-angka yang sebelumnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Kalau tidak ada yang merespon, saya merasa suara saya tidak terdengar. Oke, saya lanjut ke admitansi. Admitansi Y. Apa sih admitansi itu? Apa admitansi itu? Definisi admitansi itu apa? Apa definisi dari admitansi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang saya baca dari Google, Bu, tadi kalau admitansi itu perbandingan arus listrik yang efektif untuk arus bolak-balik. Oke. Ya, nanti kita buktikan. Tapi yang jelas admitansi itu sederhananya adalah inverse dari impedansi. Ini sederhananya. Jadi saat kita ketemu Y adalah 1 per Z atau inverse dari impedansi. Terkait yang tadi Jastrawan bilang soal arus, ya. Jadi saya masuk ke satuannya dulu ya. Ini satuannya apa? Tadi ada yang sudah baca, Alvin? Apa satuannya, Alvin? Halo. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Satuannya Apa? Siemens, Bu. Ya, Siemens atau ditulisnya S atau boleh juga ditulis 1 dibagi ohm. 1 per ohm. Atau Siemens S juga boleh. Jadi jangan sampai nanti saat kalian bekerja ditanya, ada yang tahu admitansi? Nggak tahu, nggak pernah belajar. Ya berarti dia nggak pernah belajar rangkaian listrik. Ya, admitansi itu adalah inverse dari impedansi, itu hal yang paling sederhana. Jadi nilainya adalah inverse atau 1 per impedansi. Terkait tadi yang Jastrawan bilang soal arus ya, kalau kita lihat pada hukum ohm, saya masuk dari hukum ohm dulu. Hukum ohm, P sama dengan I kali R. Atau sama dengan I kali Z gitu ya. Maka Z adalah
V dibagi I. Nah, kalau dia dibikin jadi 1/Z, maka dibalikan, arus dibagi tegangan. Nah, ini adalah admitansi. Jadi, kalau dilihat yang sebelumnya perbandingan dari tegangan dibagi arus, ini sekarang arusnya dibanding tegangannya. Jadi ada kata-kata arusnya di sana. Di mana jumlah arus yang melewati suatu percabangan ya adalah proporsional dengan admitansinya. Jadi karena dia di atas nih sejajar kan ya dengan Y-nya. Maka tadi seperti yang Jatron bilang bahwa admitansi Y ya, admitansi Y pada saat kita melihat sebuah nilai admitansi adalah di mana pada saat itu adalah jumlah arus yang melewati suatu percabangan adalah proporsional. Ini pada kondisi admitansi ya, proporsional dengan admitansinya. Tadi ada yang menemukan nggak? Kenapa sih ada admitansi? Kenapa nggak cukup impedansi aja gitu? Kenapa harus ada cerita admitansi? Tadi saat googling ada yang menemukan nggak ceritanya? Andi Trikusuma menemukan nggak apa yang menyebabkan perlu ada admitansi? Tidak, Bu. Ya. Kalau saya, Tahunya perbandingannya aja, Bu. ya. Kalau saya, kenapa ceritanya seperti ini dan terkait kalimat di atas, jumlah arus yang melewati suatu percabangan. Pada saat kita bicara, kita kondisinya udah ngomonginnya Z ya. Z itu artinya nggak hanya R ya, ada ZA gini ya. Ada ZB. Ini ada ZC. Ini R, ini sumbernya. Oke, sekarang kalau kondisinya seperti ini, kalau kita mau menghitung, ini kenapa banyak banget PA masuk ya? Kalau kita mau menghitung berapa nilai Z totalnya, gimana Z total? Masih ingat nggak ngitung Z total? Wildan, Iya, Bu. bagaimana cara menghitung Z totalnya? Totalnya 1/ZA tambah 1/ZB tambah 1/ZC. Ya, kalau begitu berarti saya nulisnya 1/Z total ya. Kalau langsung sama dengan salah nanti. Sama dengan 1/ZA ditambah 1/ZB ditambah 1/ZC. Jadi kalau nanti kita menghitung apa namanya misalnya arus atau tegangan ya. Arusnya gitu ya. Ini sama dengan P/Z gitu. Nah, pada posisi ini 1/Z total itu apa sih? Admitansi bukan? Iya bukan? Iya bukan? Iya, Bu. Ya, iya ya. Iya, Bu. Kan sama dengan Y, berarti kan ini sama dengan Y ditambah YA gitu ya. Ditambah YB ditambah YC. Jadi pada saat nanti kita mau menghitung misalnya arus atau tegangannya, kita tinggal gunakan ini aja kan. Y sama dengan I dibagi V. I dibagi V. Pada saat kita mau hitung misalnya tegangannya, gimana? Tegangannya gimana jadinya? Arusnya deh, arusnya. Kalau arusnya gimana?
Iya kali V, Bu. Iya, dikali V Iya, ya. Jadi, ini akan lebih simpel. Saat kita punya banyak rangkaian paralel gitu ya, kita hitung dia dalam admitansi, maka prosesnya akan lebih mudah gitu. Jadi semua nilainya kita bikin inverse-nya 1/1/1/1, jadi perhitungannya akan lebih mudah. Pada instalasi yang banyak menggunakan paralel ya, sebagian besar instalasi tentu menggunakan paralel ya. Jadi kalau putus satu nggak putus semua gitu kan. Kalau seri ya putus satu ya mati semua. Nah, penggunaan admitansi juga bisa di situ untuk mempermudah proses perhitungannya. Salah satunya itu. Kalau kalian tadi googling dan menemukan yang lain, silahkan diinfokan ya. Mungkin juga jadi ilmu baru juga buat saya. Tapi ini kita melihat tadi ya, sudut pandang perbandingan arusnya kan jadi I per V kan. Kebalikannya arusnya pada setiap percabangan. Jadi jumlah arus yang melewati suatu percabangan adalah proporsional dengan admitansinya. Jadi berbanding lurus dengan admitansinya. Dan berbanding terbalik dengan nilai tegangannya. Dan pada kondisi tadi ya banyak percabangan, maka ini akan lebih simpel sih sebenarnya dalam perhitungannya. Oke, waktu kita tinggal sebentar. Saya mau stop share dulu. Recording.